bersaudara ini? Niat awal dari pendiri ya tentunya ya memang untuk silaturahmi aja, Silaturahim. gitu, persaudaraan gitu. Kita nggak memandang suku, nggak memandang ras, nggak memandang agama. Ya itu hanya ini aja, hanya sebagai identitas aja. Identitas ya. Saya supaya ya, kebersamaan, kesamaannya itulah, kesamaannya di nama gitu. Sesaat lagi Anda akan saksikan Senopati Talk. Yang dipersembahkan oleh Senopati Syndicate. Ini sudah datang Pak Agus Salim. Pak Agus Salim ya, ininya ya. Pasti namanya Agus lah, orang komunitasnya aja. Agus bersaudara, pasti namanya Agus. Nah, terima kasih Bang Agus ya, sudah menyempatkan hadir di kantor kami ya. Kita akan ngobrol soal apa sih Agus bersaudara itu apa? Oh, bentar dulu. Posisi Bang Agus di komunitas ini sebagai apa ya? Saya kalau di kepengurusan DKI itu sebagai Dewan Pembina. Dewan Pembina. Karena yang paling tua, gede gajinya. Paling tua kali di DKI ini ya, jadi paling gede juga gajinya kan? Jadi terus paling tua karena paling tua ya, dituakan. Oke. Ya, di samping itu juga mungkin paling lama ya. Paling karena lama. Dari sejak awal tahun pertama saya itu udah mulai ikut. Yang teman-teman belakangan ini kan mungkin tahun-tahun kedua dan seterusnya. Kapan gabung sama komunitas tahun ini? 2016 lah awal. Oh, awalnya ya. Kalau komunitas ini berdiri kapan? 2015. 2015. Oke. 2016 awal tuh ya hitungan bulan lah saya udah ikut gabung. Ceritanya gimana sih komunitas ini terbentuk nih? Ya awalnya sih kita semua itu yang paling banyak itu di Facebook ya. Komunitas ini awalnya itu dari grup Facebook. Awalnya dari Facebook grup ya. Facebook, jadi bisa orang pada ngikut. Kalau di lain-lain media kurang ini. Jadi yang paling banyak itu di Facebook. Ya maksudnya sesama nama-namanya Agus, kemudian yuk kita bikin. Ya itu dari idenya Kang Gusmul, Kang Gusnur, Kang Gus Tarman, sama Gus Rohadi. Nah, itu mereka ngobrol di Facebook. Di Facebook. Mereka belum ketemu darat. Belum pernah ketemu. Belum ketemu darat. Tapi sesama namanya Agus sama gitu ya. Akhirnya mereka nih punya ide gimana kalau kita bikin komunitas yang namanya Agus. Akhirnya ya terus ya janjian, ngumpul, gimana ketemu di darat. Akhirnya ketemulah tuh di Bandung. Di Bandung juga ketemunya bukan di gedung, bukan di apa, di taman gitu, ngobrol. Gitu ya. Di taman. Kebetulan yang hadir waktu itu kalau nggak salah ya, itu cuman Gus Mul sama Gus Nur. Cuma berdua. Orang itu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya jadilah tuh. Oh, jadi markasnya di Bandung ya? Memang lahirnya di Bandung. Oh, lahirnya di Bandung. Pusatnya juga di Bandung ya? Nah, di Bandung. Tapi kalau secara formal organisasi kita sekretariat tetap DKI. Oh, tetap DKI. Di pengurus pusat, alamatnya sekretariatnya di DKI. Tapi kok namanya Agus ada dua Agusnya itu. Itu boros banget, Agus ya, bersaudara maksudnya Agus banyak jadinya. Oh, Agusnya itu plural ya, Agusnya jamak, Agusnya banyak ya kan. Kalau Agus doang ntar cuma dikit. Iya. Jadi Agus jadi jamak. Jumlahnya sekarang ada kedeteksi nggak sih anggota-anggota yang bergabung sama komunitas ini? Kalau secara formal yang terdaftar diregistrasi itu paling 2.000 sekian lah. 2.000 sekian. Coba bisa diprediksi ada berapa jumlah totalnya sebenarnya? Kalau lihat statistik Agus mungkin 10.000 lebih. 10.000 lebih. Itu nama Agus aja atau ada? Kan nama Agus itu sebenarnya identik dengan etnis tertentu gak sih? Jawa misalkan? Ya bisa juga dibilang begitu, tapi ya enggak juga, karena emang Agus ini ternyata kan ada di seantero jagat Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke itu Agus banyak. Walaupun ejaannya mungkin beda, ada yang Agus gitu kan, ada yang agak ke barat-baratan gitu kan. Tetap kita aku juga itu. Oh jadi Agus
tapi misalnya Bagus juga masuk. Nah, Bagus. Ada unsur Agusnya. Oh, ada, penting ada Agusnya. Agustinus masuk berarti ya. Agustinus, ya. Agustina, Agustini masuk ya. Penting ada unsur Agusnya. Oh, jadi nggak hanya namanya Agus saja gitu ya. Iya. Itu kalau kita lacak ya, misalnya di sejarah itu awal mulanya mungkin kan Bang Agus Salim ini, oh ya, Bang Agus Salim lah, itu kenapa dinamain Agus? Ya itu tak. Sama orang tuanya pasti diceritain lah ya. Ya cerita orang tua ya niatnya niat baik. Semua orang tua bikin nama anak tuh nama yang jadi doa. Pertama ya alasannya ya lahirnya di bulan Agustus. Oh, lahirnya. Oh, berarti kebetulan atau setiap nama Agus itu pasti lahir di bulan Agustus? Enggak mesti juga gitu. Tapi bahwa Agus itu diambil dari Agustus itu betul ya? Betul. Oh, oke. Jadi banyak Agus itu yang lahir di bulan Agustus. Di bulan Agustus mayoritas, tapi tidak semua nama Agus bahwa lahir di bulan Agustus. Bulan Maret ya. Contohnya kayak pendiri aja Gusroh sama Gustar itu, beliau itu lahirnya bukan bulan Agustus. Bukan bulan Agustus ya. Tapi Pak Bang Agus Salim ini lahir memang kebetulan di bulan Agustus, maka namanya Agus. Iya. Agus Salim kan juga nama tokoh juga ya. Iya. Cuma ya orang tua itu mengharapkan ya kalau bisa ya jadi kayak kiai gitu. Oh ya, Agus Salim, kayak Agus Salim. Ya, kan doanya. Orang tua pengennya kayak gitu. Karena cuman saya kebetulan yang bersaudara laki-laki ini cuma berdua, yang satu arahnya mungkin udah ke lain, nah, saya diarahkan untuk rencananya gitu, tapi ya ujung-ujungnya nggak tahu juga, dah jadinya kayak apa gitu. Jadi sebarannya sudah di hampir setiap provinsi nggak? Ada semua gitu? Kalau nggak salah itu udah cukup banyak ya di. Kalau yang resmi secara kepengurusan itu kan baru ada sekitar 6 lah. Indonesia Timur ada ya? Indonesia Timur ada dari daerah mana itu? Sekitar Flores sana belakang masih ada. Oh, kalau di Indonesia Timur mungkin namanya juga Agustinus kali gitu ya? Iya banyak. Sebenarnya tujuannya untuk apa sih sebenarnya dibikin Agus bersaudara ini? Niat awal dari pendiri ya tentunya ya memang untuk silaturahmi aja. Silaturahim. Gitu, persaudaraan gitu. Kita nggak memandang suku, nggak memandang ras, nggak memandang agama, pokoknya tapi kan saudara gitu. Oh, tapi kan juga akhirnya entitas tersendiri, Agus jadi etnis tersendiri, etnis Agus ya kan gitu. Gimana nggak memandang suku, nggak memandang, tapi kan Agus sendiri. Ya itu hanya ini aja, hanya sebagai identitas aja. Identitas ya. Saya supaya ya, kesamaannya itulah, kesamaannya di nama gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk silaturahmi ya kita tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman lain yang bersimpati gitu. Kan bisa aja jadi anggota istimewa kan bisa. Caranya gimana? Jadi anggota itu misalnya, oh saya namanya Agus, saya ingin tergabung dong komunitas itu gimana? Ya ini memang kalau dilihat ya di media sosial, di Facebook itu kan di anggotanya itu bisa 10.000 lebih. Tapi ternyata yang mau registrasi itu hanya 2.000 sekian. Oh, 2.000 sekian. Jadi memang mereka hobi berkumpul, hobi silaturahmi, tapi nggak mau terikat. Oh, jadi pas registrasi itu udah kita klaim sebagai anggota atau komunitas? Ya, kalau registrasi itu sudah lengkap dengan anggota, dengan KTA segala macam sudah dilengkapi lah, terdaftar. Itu kan sifatnya mereka harus aktif gitu. Jadi bukan kita yang teriak-teriak, oh ayo, enggak ya. Enggak. Karena kalau begitu efeknya sudah kita coba. Itu kalau bukan dengan kesadaran sendiri, keaktifannya juga kurang gitu. Tapi saya ngebayangin gini loh. Bang Agus, misalkan lagi kumpulan ya, dibikin acara entah itu online ataupun offline lah ya. Apa istilahnya, musyawarah atau apa kalau kopdar ya? Kopdar misalkan kumpul semua tuh. Agus. Itu kan namanya Agus semua. Manggilnya gimana? Gus, ya kan semua manggil Agus semua. Agus semua namanya gitu. Itu gimana tuh? Mengenalnya gimana? Makanya kalau untuk
perorangan kita bikin pembeda. Ah. Jadi ya misalkan kayak saya ini tadinya kalau nama Agus Salim itu 1000 Oh, mungkin di Jakarta ada. 1000 ada ya di Agus tuh ketemu Agus Salim. Oh iya, kan ini kan bingung juga. Makanya kebetulan gimana supaya beda, saya ambil nama orang tua. Nama orang tua saya itu Muhammad Rashid namanya. Namanya Muhammad Rashid. Makanya jadilah ini Moras. Moras tuh jadi Muhammad Rashid. Oh, disingkat Muhammad Rashid jadi Moras. Itu banyak yang belum tahu emang. Kirain itu marga mana gitu ya. Marga dari Simalungun. Marga dari Simalungun. Ya. Oh gitu. Jadi akhirnya dikenal Gus Moras gitu ya. Kalau di KTP Agus Salim. Agus Salim. Tapi kan di Jawa Timur juga ada yang dari kalangan pesantren akhirnya Gus. Itu Gusnya masuk juga nggak? Kalau yang model kayak gitu sih kita maaf ya kalau nggak kita anggap sebagai Agus karena itu kan gelar. Itu gelar detail persembahan dari kayak orang pesantren gitu kan kiai pakai Gus. Ya nggak mungkin karena yang dilihat nanti KTP. Foto registrasi kan yang diupload itu kan KTP. KTP-nya ada Agusnya nggak? Kalau Gus oh iya benar ya, dilihat dari kan KTP-nya ya. Gus gelar. Iya. Nggak masuk gitu. Iya. Jadi tergantung nanti dia KTP-nya itu KTP, ya ininya. KTP. Nah mereka tuh dari kalangan juga beda agama, beda etnis kayak gitu ya, beda profesi ya kumpul di situ ya ininya. Pak Agus Salim sendiri, Bang Agus nih ya, berarti bangga dong menjadi nama Agus itu ya sekarang. Jelas, yang jelas gini kita jadi saudara tambah banyak. Saudara tambah banyak. Jadi saya datang ke Surabaya misalnya ketemu sama temen Agus di sono. Ya lumayan lah bisa nebeng-nebeng nginep gratis. Ya. Kalau nggak ada kan saya mesti nyari tempat penginapan. Iya. Kalau ada Agus, udahlah nginep rumah gua aja. Gitu. Iya. Jadi ini menarik ya komunitas Agus bersaudara ini saya kira bahwa ya salah satunya untuk pelestarian juga ya nama Agus. Tapi yang paling penting adalah memang nama Agus itu sebenarnya diambil dari bulan Agustus ya kan gitu. Kebanyakan. Meskipun sebenarnya kalau lihat dari yang internasional Agustinus itu kan bisa jadi kita lacak sejak eranya Yesus ya kali ya zaman-zaman imperium kayak gitu ya. Ininya ada namanya Agustinus ya kan. Mungkin juga itu juga asal sama satu ikatan kan namanya. Awal nama bulan Agustus kan diambil nama Agustinus itu di situ ya. Oh iya. Jadi bermula dari situ ininya.